selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hai adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat sekolah minggu Tuhan. Kami masih diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami hati yang sukacita Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, kita akan naikkan pujian kedua dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian yang ketiga. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan menaikkan pujian selanjutnya. Kita persiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Bapa dalam sorga, terima kasih bagi kesempatan pagi hari ini di hari istimewa kami merayakan ulang tahun KA yang ke-37. Kami bersukacita beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu kami mendengarkan firman-Mu, menyimpan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali shalom adik-adik. Wah, selamat hari ulang tahun untuk Kak Gumdi Muid yang ke-37. Wah, hari ini hari istimewa ya. Nah, dedikasi oleh Tuhan,
Ada satu hari istimewa di mana semua orang harus ke Yerusalem dan merayakannya. Orang Yahudi pada waktu itu harus merayakan hari-hari besar seperti hari raya roti tidak beragi atau hari raya Paskah. Dan ada yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ke 52. Adik-adik, pernah gak kalian terhilang dari orang tua kalian? Bagaimana rasanya? Pasti sangat menyedihkan, bukan? Apalagi kalau kalian terhilang sampai berhari-hari. Yesus pernah terhilang di antara kedua orang tuanya. Pada saat itu mereka harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Dan ketika ia berada di sana, tiba saatnya mereka harus kembali. Untuk mereka kembali pulang bersama orang tua dan seluruh keluarga besar. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Mereka sangat sedih, sangat khawatir sambil mencari segala penjuru, mencari di tengah-tengah keluarga mereka. Mungkin mereka menemukannya. Ternyata adik-adik tahu mereka tidak menemukannya. Pasti khawatir, sedih, dan pasti kehilangan orang yang dikasihi. Nah, dimanakah Tuhan Yesus pada waktu itu adik-adik ketika ia hilang dari pengasuhan kedua orang tuanya, di samping kedua orangnya sangat sedih. Adik-adik dikisahkan di sana Tuhan Yesus pada waktu itu umurnya 12 tahun. Nah, pada waktu itu dia suka sekali berada di rumah Tuhan. Pada perayaan Paskah itu, dia ternyata bertemu dengan para alim ulama di bait suci. Nah, Tuhan Yesus pada waktu 12 tahun, dia adalah anak yang suka belajar firman Tuhan. Atau biasanya kalau anak-anak itu dikenal dengan anak-anak Taurat. Siapa yang di sini suka membaca firman Tuhan? Ada? Nah, dia dikasih oleh Tuhan. Ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus ada di bait suci. Selama 3 hari ia bersoal jawab dengan pertanyaan-pertanyaan untuk ia belajar kebenaran firman Tuhan. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berhikmat? Apa yang dimaksudkan dengan berhikmat ya Kak? Berhikmat adalah mengetahui banyak hal rahasia yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Pada waktu itu Yesus sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Nah, pada waktu itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, para alim ulama itu ternyata dia menjadi takjub. Di ayat 46 dikatakan bahwa setelah 3 hari Yesus itu ditemukan di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan ternyata pada waktu Yesus hilang dari antara kedua orang tuanya, Yesus berada di bait Allah. Dia sangat mencintai rumah Tuhan. Adik-adik di sini jangan lupa ya, untuk setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus mencintai rumah Tuhan. Mencintai firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dia merenungkannya, mempelajarinya siang dan malam. Adik-adik, mari kita belajar bahwasanya kita suka firman Tuhan. Cinta akan Taurat Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus menjadikan dia Tuhan yang berhikmat. Ia mengetahui banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh manusia, bahkan kepandaian manusia sekalipun. Nah, siapa yang di sini mau jadi anak yang berhikmat seperti Tuhan Yesus? Ada? Coba angkat tangannya. Kalau
kita mau berhikmat, kuncinya satu, yaitu kita minta hikmat dari Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, dari dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi kisah selanjutnya? Ketika dia berada di bait Tuhan 3 hari, dia bersoal jawab dengan para alim ulama. Akhirnya orang tuanya yang sudah kelelahan mencarinya 3 hari, ternyata dia ingat, wah, ayo Bapak, kita ke bait Allah. Mana tahu Yesus ditemukan di sana. Bergegaslah Bapak Yusuf dan Ibu Maria pergi ke bait Allah. Dan terang saja Yesus ditemukan di sana. Dia sedang menyelidiki Taurat Tuhan di usianya yang 12 tahun. Di situ akhirnya terjawab sudah bagaimana orang tua sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan dia memeluk dan dengan sukacita dia bertemu dengan Yesus. Kedua orang tuanya sangat bahagia karena sudah bisa menemukan Tuhan Yesus yang sempat hilang 3 hari. Nah, dengan dikasih oleh Tuhan, betapa senangnya kan kalau kita menemukan barang kesayangan kita yang hilang. Atau ayah atau ibu kalian yang menemukan kalian pada saat dimana kalian sempat terhilang dari pengasuhan mereka. Ada sukacita dan kebanggaan bahwa Tuhan Yesus menyukai belajar menyelidiki Taurat Tuhan. Kita mau belajar sama adik-adik di rumah untuk kita belajar seperti Yesus, yaitu pribadi yang berhikmat. Kedua, kita mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Mari minta bantuan Mama dan Papa untuk sama-sama kita menyelidiki, mempelajari firman Tuhan. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan. Setelah itu, para alim ulama mereka menjadi takjub, sangat terheran-heran karena mendengar kecerdasan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat, maka adik-adik harus suka akan firman Tuhan. Berdoalah, Tuhan akan memberikan hikmat senantiasa bagi kalian. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya di ayat 48 hingga ayat 49, kedua orang tuanya melihat dan mereka terheran-heran, tercengang-cengang dan bertanya kepada, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Kami sangat khawatir, kami sangat cemas." Tapi Tuhan Yesus menjawab kedua orang tua mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu suka rumah Bapaknya atau rumah Tuhan. Kakak berdoa kita sama-sama suka sekolah minggu, pergi ke rumah Tuhan, beribadah, dan bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus hari ini kita mau belajar, dia pribadi yang berhikmat, dia cinta akan Taurat Tuhan, dan dia suka berada di rumah Bapaknya atau di bait Allah. Kakak berdoa, adik-adik di rumah, kita sama-sama suka ya untuk kita berada di rumah Tuhan. Kita bisa bersama-sama berjumpa dengan Tuhan, beribadah, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kemudian setelah kedua orang tuanya bertemu dengan Tuhan Yesus dengan sukacita dan kemudian kebahagiaan mereka, dia bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus ditemukan di bait Allah. Dia tidak terhilang kemana-mana, tetapi dia ada di rumah Tuhan, rumah Bapaknya. Kemudian mereka pun dengan sukacita pulang kembali bersama kedua orang tuanya di Nazaret. Apa yang terjadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ia dalam asuhan kedua orang tuanya pada waktu itu dan sampai segala sesuatu ketika dia dewasa, Tuhan Yesus
sangat mengasihi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, Yesus semakin besar, semakin dia mempunyai hikmat yang luar biasa, dan dia semakin dikasihi oleh Allah dan di pandangan manusia. Kakak berdoa adik-adik menjadi anak-anak yang berhikmat, semakin dikasihi oleh Tuhan dan juga papa mama bahkan semua orang. Adik-adik bisa berguna, berdampak untuk banyak orang. Kalau adik-adik mendapatkan hikmat, menjadi orang yang cerdas, mampu menyelesaikan, menjawab berbagai pertanyaan apapun, maka percayalah adik-adik akan dikasihi oleh banyak orang, bahkan di hadapan Tuhan. Nah, adik yang dikasih oleh Tuhan, maka berdoa adik-adik semua menjadi anak-anak yang punya hikmat dari Tuhan. Cinta akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan adik-adik makin dikasihi oleh Tuhan dan juga sesama. Coba adik-adik kita mau sama-sama yuk membacakan, menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini. Kita buka sama-sama Yosua 1 ayat yang ke-8a. Kita baca sama-sama ya, Yosua pasal 1 ayat 8a. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8a. Janganlah, kata firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana adik-adik? Siapa yang menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan, maka dia akan menjadi anak-anak yang punya hikmat yang sungguh luar biasa. Kita kembali yuk menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Coba kita sama-sama menghafalkannya ya. Yosua pasal yang pertama ayat ke-8a. Janganlah kamu lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat ke-8a. Kakak berdoa sepanjang minggu ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ya, dan mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan sumber dari segala hikmat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa adik-adik, kita tundukkan kepala, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Ajar kami untuk kami mencari hikmat di dalam Tuhan, mencintai Taurat firman Tuhan itu dan merenungkan siang dan malam. Ajari kami Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang bisa berdampak bagi sesama kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Jadi sebelum kita melanjutkan pujian kita selanjutnya, kita akan memberi bagian terbaik dari kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biar firman yang kami dengar boleh berbuah lebat di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberi persembahan Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan setiap persembahan kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Halo adik-adik Gubri Pluit, Kak Christine mewakili seluruh guru-guru Kak Gubri Pluit mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 kepada Komisi Anak-anak Gubri Pluit. 37 tahun Tuhan sudah memberkati untuk Komisi Anak-anak boleh melayani anak-anak di Pluit. Nah, kiranya Kak Gubri Pluit semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai Tuhan dalam melayani anak-anak, dalam menjangkau anak-anak sehingga anak-anak boleh mengenal Tuhan. Nah, selamat ulang tahun untuk Kak Gubri Pluit. Dan Kak Christine juga mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret ini. Nah, adik-adik, saatnya kita mau berdoa ya untuk pelayanan Kak Gubri Pluit dan juga adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Dan juga kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada minggu ini. Ya adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati berdoa bersama-sama untuk perayaan ulang tahun Kak Gubri Pluit yang ke-37. Terima kasih Tuhan, 37 tahun Tuhan boleh memberkati Komisi Anak-anak dalam melayani anak-anak yang Tuhan percayakan di Gereja Gubri Pluit ini. Terima kasih juga Tuhan boleh menyertai setiap pelayanan yang ada. Saat ini kami berdoa untuk setiap guru-guru KA yang boleh melayani. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-hambamu ini untuk melayani anak-anak yang Tuhan percayakan di Gereja Gubri Pluit. Tuhan berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anak yang boleh Tuhan percayakan di KA Gubri Pluit, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat marifat, hikmat kepandaian yang daripada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan, Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka. Juga kiranya Tuhan memberkati menjadi anak yang takut akan orang tua mereka, hormat kepada orang tua, dan sayang kepada sesama mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang mengikuti jalannya ibadah Kak Gubri Pluit secara online. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Boleh memberkati setiap anak-anak. Boleh memberkati sekolah anak-anak. Juga boleh memberkati keluarga mereka. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan juga penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah KA minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.